Dan teman-teman bisa melihat ada tulisan di dinding kapal, yaitu kapal masuk sama. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kapal masuk semak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali kepada teman-teman semua dimanapun berada, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah objek wisata, yaitu objek wisata Panorama Baru yang berada di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi. Kita baru saja melewati pintu masuk dengan harga tiket 5.000 per orang. Dan tak jauh dari pintu masuk ini, teman-teman bisa melihat ada musala yang cukup representatif, sehingga teman-teman tidak perlu merasa khawatir untuk melaksanakan ibadah atau untuk melaksanakan sholat. Objek wisata ini terletak kira-kira sekitar 5 atau 5,2 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Dengan kondisi yang masih asri, dengan banyaknya pohon-pohon yang rindang dan pemandangan yang hijau, sehingga mendamaikan hati. Teman-teman juga bisa melihat di sisi jalan ini ada beberapa warung yang menjual makanan dan minuman. Bisa sebagai solusi bagi teman-teman yang merasa perut atau kampung tengahnya yang udah keroncongan atau merasa haus. Tempat-tempat ini, warung-warung ini bisa sebagai solusi obat lapar atau sebagai obat pelepas dahaga. Di sini teman-teman juga bisa mendengar suara-suara dari alam sekitar seperti suara kicauan burung di atas pohon. Tapi berhubung karena ada juga yang menyetel musik, maka suara-suara burung tersebut kita senyapkan. Pengunjung belum terlalu ramai karena mungkin masih pagi dan juga bukan waktu libur. Beberapa waktu yang lalu tempat ini cukup viral, dan walaupun pagi-pagi teman-teman kesini, pengunjungnya udah sangat ramai. Ada beberapa spot yang bagus untuk mengambil foto atau berfoto di sini, seperti yang sebelah kanan bawah ada seperti kapal yang terdampar. Nanti kita akan mencoba mengulas satu persatu spot untuk berfoto tersebut. Kita turun ke kanan bawah dan akan mengulas salah satu spot berfoto, yaitu sebuah bangunan yang mirip kapal terdampar. Dan teman-teman bisa melihat ada tulisan di dinding kapal, yaitu kapal masuk sama. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kapal masuk semak.
Dan di sini kalau pengunjung lagi ramai, teman-teman harus antrian untuk mengambil foto. Di depan kita itu adalah Gunung Singgalang. Itu kapal yang kita ulas tadi dengan latar belakang tebing-tebing curam dari Ngaresanok atau tebing yang nyaris tegak lurus dengan kedalaman sekitar 100 meter. Dan di sini ada beberapa spot lagi di depan sana atau di bawah sana. Pemandangan di sini sangat memesona dengan banyaknya tanaman-tanaman hijau yang rindang dengan latar belakang Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Itu teman-teman bisa melihat di bawah sana ada sebuah rumah pohon dan juga panggung untuk berfoto. Dengan cuaca yang sejuk dan udara yang segar, tempat ini sangat cocok untuk liburan teman-teman. Apalagi yang biasa rutinitasnya sehari-hari bergelut dengan kebiasaan kota atau dengan kemacetan. Tempat ini bisa sebagai liburan sejenak, merilekskan pikiran. Berkunjung ke sini sekaligus tadabur alam, mengagumi betapa indahnya ciptaan Tuhan. Sekarang kita menuju rumah pohon, salah satu spot untuk berfoto yang cukup bagus. Biasanya di sini antrian. Kebetulan sekarang lagi belum ramai pengunjung. Bisa dilihat maksimal 7 orang. Kita naik ke atas supaya teman-teman tahu bagaimana view atau pemandangan dari atas rumah pohon ini. Sumatera Barat terkenal dengan pemandangan alamnya. Kemanapun melangkah, kita akan disuguhi oleh pemandangan perbukitan atau pegunungan. Salah satu objek wisata ini adalah panorama baru ini. Di bawah sana ada satu spot lagi untuk berfoto. Ini ya teman-teman, sebuah panggung atau apa dengan kapasitas 10 orang. Jadi kalau lagi ramai harap antrian ya teman-teman.
yang sampai diisi 20 orang gitu. Dari atas sini teman-teman bisa melihat aliran Sungai Batang Sianok. Di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Nah, itu aliran Batang atau aliran Sungai Batang Sianok. Selain dekat pintu masuk tadi ada sebuah musala. Di dalam ini juga ada sebuah musala yang ukurannya lebih kecil. Jadi di lokasi objek wisata ini terdapat 2 buah musala. Dan kita patut acung jempol untuk fasilitas ini. Dan teman-teman bisa melihat juga ada tempat permainan anak-anak. Kita juga menginformasikan kepada teman-teman di tempat spot untuk berfoto tadi ada petugas yang menjaga antrian supaya tidak ada yang melanggar. Jangan sampai terjadi over kapasitas. Tujuannya berliburan untuk senang-senang atau bahagia, jangan sampai terjadi bencana atau petaka. Demikianlah ulasan kita mengenai objek wisata panorama baru ini. Objek wisata yang indah dan elok dipandang mata. Buat teman-teman semua, silakan berkunjung ke tempat ini. Kalau ada kata sayang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, berarti kita nggak mandi-mandi. Bukan maksudnya kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Di jalan menuju keluar objek wisata ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.